Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriansyah. Saya berasal dari PKO 2A, NIM 2005 112 221. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa makanan khas Melayu Riau. Yang pertama, makanan khas Melayu Riau. Makanan khas Melayu Riau dari daerah Riau mempunyai beragam jenis dan rasa. Selain ada istiadat dan sejarah, deretan Melayu juga mempunyai beraneka macam kuliner khas yang tidak jarang diburu oleh wisatawan kuliner asing. Melayu biasanya berasal dari Riau, memiliki cita rasa unik dan sangat sayang dilewatkan begitu saja. Mulai dari makanan berat yang bercita rasa unik hingga minuman yang manis dan segar. Lantas, apa saja kuliner asli Melayu? Berikut daftar makanan khas Melayu dan penjelasannya. Yang pertama ada mie sagu. Makanan khas Melayu Riau di urutan pertama ada mie sagu. Ini merupakan kuliner selingan makanan khas masyarakat Riau, khususnya di Selat Panjang, Pulau Tebing Tinggi dan sekitarnya. Di tilik dan sejarahnya, mie sagu ternyata telah menjadi penganan yang diminati masyarakat sejak zaman nenek moyang sampai dengan hari ini. Sesuai dengan namanya, mie sagu terbuat dari tepung sagu yang diolah dari batang sagu yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Hidangan mie sagu ini kemudian ditambahkan dengan ikan bilis atau teri, toge, dan potongan daun kucai. Karena terbuat dari sagu, jenis kuliner yang satu ini mempunyai perbedaan tekstur dan kekenyalan dengan mie pada umumnya. Selanjutnya ada roti jala. Makanan khas Melayu lainnya yaitu roti jala. Makanan yang satu ini berasal dari Melayu Sumatera Utara yang juga dapat ditemui di Riau. Dalam penyuguhannya, roti jala biasanya dihidangkan bersama kuah dan kari Melayu. Di Riau, roti jala ini juga disebut sebagai roti kirai. Makanan roti jala ini terbuat dari gandum. Kemudian untuk sausnya pun sekarang bermacam-macam, mulai dari saus kari, saus manis, hingga saus durian. Selanjutnya es Laksamana mengamuk. Dari makanan kini beralih ke minuman yang tidak kalah khas. Makanan khas Melayu yang berupa minuman ini adalah es Laksamana mengamuk. Mempunyai nama yang unik, ternyata Laksamana mengamuk dinukil dari cerita zaman dahulu. Terlepas dari namanya, es Laksamana mengamuk terbuat dari buah kuni yang dicampur dengan air santan dan gula merah. Hidangan ini paling mudah dijumpai sebelum bulan puasa. Selanjutnya, asam pedas ikan baung. Olahan dengan bahan dasar ikan ini cukup populer di Pekanbaru, Riau. Bagi Anda yang belum mengetahui, asam pedas ikan baung ini merupakan makanan yang lahir karena adanya pengaruh yang sebelum dibawa oleh orang Melayu yang ada di Sumatera. Menu dengan bahan dasar ikan laut ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kaum yang mungkin sudah pernah mencicipi gulai ikan patin. Ikan baung ini hadir dengan tekstur daging yang lembut serta tidak memiliki duri dan warnanya putih terang. Jika dibandingkan dengan jenis ikan patin, ikan baung ini lebih cocok jika dijadikan sebagai gulakan baung. Baung ini hadir dengan tekstur daging yang lembut serta tidak memiliki duri dan warnanya putih cerah. Jika dibandingkan jenis ikan patin, ikan baung lebih cocok akan dijadikan sebagai gulai. Yang selanjutnya, gulai ikan patin. Masih dengan jenis makanan dari ikan, gulai ikan patin menjadi salah satu menu makanan yang cukup fenomenal yang ada di Pekanbaru Riau. Bagaimana tidak? Menjadi fenomena rasa ikan yang dihasilkan sangat nikmat serta bisa menggoyang lidah. Siapa saja yang menikmatinya, Anda bisa menemukan gulai ikan patin ini dengan mudah
makanlah sedang jalan-jalan. Makanya jalan-jalan ke Pekanbaru Riau. Yang ke selanjutnya ada nasi lemak. Makanan khas Riau yang satu ini bisa ditemukan di beberapa tempat seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga Brunei Darussalam. Nasi lemak ini kerap disantap sebagai menu sarapan oleh orang Melayu. Nasi lemak merupakan kuliner dari nasi yang dimasak dengan menggunakan santan, kelapa, serta daun pandan guna memberikan rasa yang gurih serta aroma yang sedap. Selanjutnya ikan asap serasi. Kalau di Jakarta, mungkin banyak para ibu yang menjadikan ikan ini sebagai ikan asin karena bentuknya yang tipis dan bertekstur renyah setelah digoreng. Tapi di Pekanbaru, ikan serasi diolah dengan cara yang diasap atau dijadikan pindang maupun gulai. Ikan serasi sendiri telah lama menjadi ikon provinsi Riau, sehingga tak heran jika ikan ini banyak ditemukan di kota-kota yang berada di provinsi Riau, termasuk Pekanbaru. Yang selanjutnya ada bolu kemojo. Sekilas bolu kemojo ini tidak ada bedanya dengan bolu kukus yang dijual di kota lain. Hanya saja bolu ini menjadi semakin populer ketika pemilik resep asli bolu kemojo ini membuka gerai bolu kemojo di tahun 2000. Bolu kemojo sendiri dianggap cukup khas karena cita rasa pandan yang cukup kental dan kelembutan bolu yang akan langsung terasa lumer di lidah. Selanjutnya ada kue asidah. Kue asidah dianggap sebagai salah satu kue yang menonjolkan cita rasa masakan Melayu. Kue ini dibuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Setelah dikukus sekitar 20 menitan, hasil jadi kue akan terasa lembut dan manis di mulut. Kue asidah umumnya disajikan sebagai makanan pembuka dan salah satu keunikan penyajiannya adalah disajikan bersama dengan bawang goreng. Selanjutnya ada sup tunjang. Ketika Anda berkunjung ke Kota Batam maupun Riau, tentu adat Melayu akan sangat terasa dan di sini Anda bisa menikmati salah satu hidangan khas di kala musim dingin, yaitu sup tunjang. Sup yang satu ini sekilas terlihat seperti sop buntut. Yang membedakan menu ini dengan sup buntut adalah komponen tambahan yang disajikan di dalam sup selain sum-sum sapi. Selanjutnya ada roti canai. Jika berbicara soal makanan khas Melayu, rasanya belum lengkap jika tidak menyebutkan roti canai. Sebenarnya roti canai merupakan roti yang berasal dari India, kemudian dibawa oleh seorang perantauan ke tanah Melayu. Roti canai ini memiliki bentuk persegi yang tipis dan dilipat kemudian dipanggang dengan menggunakan minyak. Roti canai memang memiliki bentuk yang berbeda dengan roti jala. Namun bumbu dan bahan yang digunakan sangatlah mirip. Untuk menikmati roti canai, biasanya diberi tambahan kuah kari kambing. Selanjutnya, soto. Makanan khas Melayu yang satu ini memiliki nama yang tak kalah aneh dan terkesan unik, yaitu soto mak perut terkejut. Disebut sebagai soto mak perut terkejut bukanlah tanpa alasan, karena soto ini menggunakan bumbu rempah-rempah dalam proses pengelolaannya. Rempah-rempah yang digunakan ini menghasilkan rasa pedas dan asam, sehingga saat menyantap sajian ini maka akan terkejut. Sekian, terima kasih dari saya Afriansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.